Aku anak Indonesia, negara 17.000 pulau, dibelah sungai-sungai hingga lautan. Aku lahir dan besar di dekat sungai, tepatnya di Sungai Ciliwung, salah satu dari 5.000-an sungai di Indonesia. Dari sungai, aku bersama banyak keluarga lainnya mendapatkan kehidupan, ya sumber air, transportasi, tempat bermain, belajar tentang alam, dan kadang juga aku memancing ikan di sana. Namun, kehidupan kami seringkali terancam karena banjir. Kata guruku, banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air, seperti sungai yang meluap atau menjebol bendungan, sehingga air keluar dari batasan alaminya. Lebih lanjut, mari kita pahami hubungan banjir dengan siklus air. Hujan merupakan salah satu bagian dari siklus air. Saat hujan turun, sebagian air akan diserap oleh tanah dan lainnya menuju hilir. Namun, karena minimnya daerah resapan air, terjadi penyumbatan pada aliran tersebut. Maka, air terperangkap di daratan, bahkan meluap dari badan air. Itulah yang kita kenal sebagai banjir. Kini, dampak pemanasan global pun membuat intensitas curah hujan menjadi lebih tinggi, ditambah dengan kita yang tidak menjaga lingkungan dengan baik, sehingga banjir semakin sering terjadi. Dan ternyata aku tidak sendirian. Ini adalah peta daerah-daerah di Jakarta yang berpotensi banjir. Jika kita tidak waspada, banjir akan berdampak buruk bagi kita semua. Bukan hanya mengotori rumah, tapi juga bisa membuat kita kehilangan rumah dan juga barang-barang lainnya. Dokumen-dokumen berharga pun bisa rusak atau terbawa air. Kesehatan kita juga terancam karena banjir seringkali membawa bakteri dan virus berbahaya. Nah, saat ini aku dan teman-teman mendapatkan pengetahuan baru demi keselamatan kita bersama, yaitu tanggap bencana banjir. Ini dia langkah-langkahnya. Pantau informasi lewat radio, televisi, internet, serta media sosial. Siapkan juga benda-benda penting yang perlu dievakuasi, termasuk obat-obatan, ke dalam tas. Bungkus dokumen penting dengan lapisan yang kedap air. Pindahkan barang-barang ke lantai atas rumah atau tempat yang paling aman. Rutin berkoordinasi dengan aparat setempat. Pastikan kita hafal jalur evakuasi ya. Matikan sumber listrik agar kita tidak tersengat listrik saat ada genangan air. Jangan juga menyentuh peralatan listrik saat basah atau berada di genangan air. Lalu, jangan segan untuk meninggalkan rumah segera bila ada instruksi untuk evakuasi. Jangan berjalan melewati air berarus kencang atau sungai. Arus air setinggi 15 cm saja dapat membuat kita terjatuh loh. Jangan menyetir kendaraan ke daerah banjir. Bila air mulai naik menggenangi mobil, tinggalkan segera. Waspadai binatang melata seperti ular, biawak, dan serangga yang masuk ke dalam rumah. Tutup lubang-lubang yang terbuka karena binatang bisa bersarang di sana saat banjir surut. Namun, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Yuk kita perkecil potensi banjir. Bersihkan drainase, selokan, dan gorong-gorong sekitar tempat kita supaya aliran air lancar. Perbanyak daerah resapan di rumah atau lingkungan kita. Seharusnya setiap rumah maupun bangunan lainnya memiliki minimal 30% area terbuka hijau supaya menjadi daerah resapan air. Tempatkan sampah pada tempatnya. Lebih baik lagi kalau kita kelola dari rumah, karena sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air. Penduduk Jakarta dapat membuat tumpukan sampah seluas 4 kali lapangan bola dalam 1 hari loh. Buat agenda rutin kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu. Yuk bangkitkan kepedulian kita agar keselamatan dan masa depan kita lebih terjamin. Sebarkan video ini ya melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, blog, website, dan lainnya. Video tanggap banjir ini dipersembahkan oleh